Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi yuhibbus shalihin wa yarfa'u darajatil muttaqin alladzina yazkuruna Allaha katsiran. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Afdal man shalla wa nahara wa hajja wa i'tamara. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhi athaba anhumur rijal. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun fadil. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sidang jamaah Id yang berbahagia, kita awali pagi 10 Zulhijjah dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah. Puji bagi Allah yang telah memberkahi umur kita, yang telah memberikan kita tambahan usia, sehingga Id demi Id, hari raya demi hari raya, kita lalui dalam limpahan nikmatnya yang tak terhingga. Puji bagi Allah yang telah mempercayai kita untuk mengelola setiap detik dan tarikan nafas dalam hidup kita, dengan harapan setiap detik akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap tarikan nafas memberikan kita, membersihkan kita dari dosa dan kemaksiatan. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada kekasih junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau yang disucikan dan para sahabat serta tabi'in yang mengikuti jalan beliau dalam kecintaan. Kalau pada hari ini kita duduk bersimpu bersama-sama di tempat ini, maka pada waktu dan saat seperti ini di seluruh dunia umat Islam duduk bersimpu pula seperti kita. Apakah itu di masjid, apakah itu di tanah lapang, apakah itu di gedung-gedung, suara takbir bergema mengagungkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan menjauh di sana, di padang Arafah, saudara-saudara kita seagama dari segala penjuru dunia secara bersama-sama mendendangkan kalimat-kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata walakal mulk la syarika lak. Inilah kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami datang, tidak ada sekutu bagimu, semua puji dan nikmat adalah bagimu, dan Engkaulah yang menguasai segala sesuatu, tidak ada yang menandingi kekuasaan-Mu. Kemarin 9 Zulhijjah, berjuta kaum muslimin yang berasal dari penjuru dunia telah melaksanakan wukuf, duduk tafakkur sambil munajat dan berdoa di padang Arafah sejak matahari tergelincir. Untuk mengikuti jamaah haji, marilah kita sampaikan Arafah kita. Kita sampaikan pengakuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, inilah kami, hamba-Hambamu yang Kau beri nikmat
sebelum dan sesudah Kau ciptakan kami. Kau jadikan kami di antara mereka yang mendapat petunjuk dalam agama-Mu. Kau bimbing kami kepada kebenaran-Mu. Kau jaga kami pada kebenaran-Mu. Kau jaga kami dengan kekuasaan-Mu. Kau arahkan kami untuk mencintai para kekasih-Mu dan membenci musuh-musuh-Mu. Ya Allah, kemudian Engkau berikan kepada kami perintah dan kami membangkang-Mu. Kau cegah kami berbuat salah dan kami menentang-Mu. Kau larang kami dari berbuat maksiat dan kami lawan perintah-Mu. Inilah kami di hadapan-Mu, kecil, hina, rendah dan ketakutan, mengakui setiap dosa besar yang kami lakukan dan kesalahan yang sudah kami kerjakan. Kami berlindung pada maaf-Mu, kami bersandar pada kasih-Mu. Ampuni setiap dosa kami. Jadikan setiap langkah kami sesudah ini adalah langkah yang mendekatkan kami kepadamu, ya Allah. Bersama kita di tanah suci, jemaah haji bergerak menuju Mina. Mereka bersiap untuk melempar jumrah. Bersama mereka, marilah kita lempari syaitan dengan batu-batu keimanan kita. Kitalah hamba Allah yang disuruh untuk mengusir syaitan dari hati kita. Sebagaimana pada hari ini para jamaah haji melempar jumrah untuk meneladani bagaimana Nabi Ibrahim mengusir syaitan yang menggodanya. Marilah kita melempari syaitan-syaitan yang bersemayam dalam hati kita. Setelah melempar jumrah, jamaah haji di tanah suci kemudian berkurban. Ibadah kurban yang diawali dengan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bentuk kecintaan keimanan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Baik ibadah haji maupun ibadah yang menyembelih hewan kurban berlatarkan kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Suami istri Ibrahim dan Sarah telah lama mendambakan kelahiran bayi, namun tak kunjung juga datang. Sehingga suatu ketika Sarah merasa sudah sampai pada usia yang kecil kemungkinan untuk hamil dan melahirkan. Maka ajaib sekali, ia menyarankan agar suaminya menikah dengan perempuan yang bernama Hajar, pelayan rumah tangganya sendiri. Hajar dikenalnya sebagai perempuan yang jujur, setia, baik hati. Sarah berharap dari pernikahan itu akan lahir seorang anak yang akan melanjutkan tugas suci Ibrahim alaihissalam, dan harapan mereka menjadi kenyataan. Dari buah pernikahan Ibrahim dengan Hajar lahirlah bayi laki-laki yang sehat yang diberi nama Ismail. Sarah istri Ibrahim telah lulus dari cobaan Allah Subhanahu wa taala, mempersaksikan kepada manusia bagaimana iman seorang perempuan dapat membunuh rasa cemburunya, bagaimana iman harus ditempatkan di atas segala-galanya. Sarah disebut dalam Al-Quran sebagai seorang perempuan yang memperoleh berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malahan terjadi lagi keajaiban. Meskipun Sarah pernah merasa sudah tua dan tidak bisa melahirkan lagi, dengan izin Allah ia pada akhirnya melahirkan seorang putra bernama Ishak dan dapat cucu bernama Yakub, cikal bakal Bani Israel. Kini giliran Hajar mendapat cobaan hidup. Ketika Ismail masih bayi, ia dan anaknya ditinggal oleh sang ayah di padang gersang tanpa sebatang tumbuh-tumbuhan. Tidak ada bekal yang ditinggalkan untuk dua beranak itu. Ketika Ibrahim beranjak pergi, Hajar bertanya, "Allahkah yang menyuruhmu berbuat demikian ini?" Ibrahim pun menjawab hanya sepatah, "Iya." Hajar menjadi tenang dengan kepastian itu, dengan bisik yang kuat dari dirinya, "Kalaupun demikian, pasti saya dan anakku akan memperoleh perlindungan Allah Rabbul Alamin."
Demikian juga hal sang ayah pergi tanpa bekal. Satu-satunya yang masih tersisa adalah keimanan dalam lubuk hatinya. Allah yang mempertemukan, Dia pula yang memisahkan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Lama sekali perpisahan itu berlangsung. Bertahun-tahun sang anak menantikan kembalinya sang ayah. Bertahun-tahun sang istri merindukan pulangnya sang suami. Dan Ibrahim pun sudah cukup lama berkelana ke sana kemari mencari informasi di mana anak dan istrinya kini berada. Rupanya perpisahan itu telah membuat suasana banyak perubahan. Akhirnya Ibrahim mendapat keterangan dari seseorang bahwa istri dan anaknya adalah pemilik telaga Zamzam. Keduanya sedang berada di suatu tempat sebagaimana pengembala kambing. Tempat itulah sekarang bernama Padang Arafah. Di Padang Arafah itulah Ibrahim berjumpa dengan anak dan istrinya, Hajar dan Ismail. Perjumpaan yang amat mengharukan, pertemuan yang membuat mereka serempak mengkip, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, karena kelelahan mereka beristirahat di suatu tempat namanya Masyarul Haram. Dalam tidurnya itulah Ibrahim diberi mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimpi indah yang merenggut kemesraan perjumpaan yang baru terjadi. Mimpi yang menghancurkan semua rasa kebahagiaan buah perjumpaan yang baru dipetik. Anak belum juga puas jumpa kembali dengan sang ayah. Istri belum cukup melepas rindu kepada suami. Juga Ibrahim belum lepas dari lelah mengembara memikul tugas suci. Tiba-tiba mimpi yang berupa wahyu itu seperti batu ujian yang besar sekali yang harus ditaklukkan. Nabi Ibrahim alaihissalam bangun dari tidurnya membawa mimpi yang harus dilaksanakannya dengan ucapan yang amat tenang dan situasi yang tepat. Ibrahim membisikkan mimpi tadi kepada istrinya. Sebagai seorang ibu, terkesima juga ia mendengar mimpi suaminya yang disuruh menyembelih Ismail, putra satu-satunya. Berkat imannya kepada Allah, bukan hanya memahami posisi suaminya sebagai Rasul Allah, tetapi juga menerima baik isi perintah itu. Dengan kesabaran yang luar biasa, ia pasrahkan semua itu kepada Allah. Hajar lulus dari ujian yang maha berat. Benarlah pengamatan Sarah bahwa Hajar itu bukan saja dapat mengganti posisi suami, mencari sesuap makanan dikala situasinya menghendaki. Wanita yang bukan saja diam ketika dihadapkan kepadanya situasi rumah tangga yang sulit, tetapi juga tidak pernah mendebat suaminya ketika menyadari bahwa suaminya memang benar. Hajar adalah tipe wanita idola lelaki sepanjang zaman. Perempuan sejati, setia, sabar, kulet, dan dapat menjaga amanah suami ketika suami sedang tidak berada di rumah. Hajar memiliki iman yang mengagumkan dan kesabaran yang amat mempesona, hal yang menjadi kiat dalam kecantikannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tinggal kini masalah berikutnya, bagaimana dengan sang anak Ismail? Dengan suara kebapakan dan penuh kasih sayang, Ibrahim berkata, Ya bunayya, inni ara fil manam alladhi azbauka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah dan bagaimana pendapatmu. Ismail yang sedang tumbuh ceria, cerdas dan lincah, Ismail yang sedang masuk usia kehidupan yang masih panjang,
dapat berpikir dengan tenang. Ia memahami arti mimpi wahyu itu ke dalam pikiran dan keimanannya yang paling halus. Lalu ia segera mengangkat wajah menatap sang ayah. Jawabnya, "Ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin." Ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, ayah akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Pernyataan untuk menyembeli dan kesediaan untuk disembeli serta kesabaran seorang ibu untuk melepaskan anak sembilan jantung untuk disembeli sendiri oleh suami tercinta sungguh-sungguh hanya sanggup dilaksanakan oleh orang yang memiliki tingkat iman dan penyerahan diri kepada Allah yang tiada taranya dan belum pernah ada tandingannya. Lalu peristiwa penyembelihan itu terjadilah. Namun pada saat pedang tajam Nabi Ibrahim alaihissalam bergerak siap menebas leher anaknya, tiba-tiba wa qadainahu bidzikrin azim, dan kami gantikan ia Ismail dengan sembelih yang agung. Kaum muslimin yang berbahagia, Ibrahim, kedua istrinya dan anaknya bukan sekedar tokoh dalam kisah seperti diungkapkan dalam khutbah ini, tetapi mereka juga adalah tokoh idola yang melakukan simbol dalam kehidupan keluarga masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang lebih mencintai Allah, jauh melebihi kecintaan terhadap apa saja yang dimilikinya. Bahkan kalau Allah menghendaki, mereka dapat mengorbankan milik mereka yang paling berharga sekalipun. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, mari kita tempatkan secara benar arti kurban itu. Kurban bermakna usaha untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang mendambakan dekat kepada Allah tentu siap memberikan apa saja yang paling dicintainya pada fisabilillah, jalan kebaikan dan kebenaran yang diridainya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Takkan kamu raih kebaikan itu kecuali bila kamu membelanjakan sebagian apa yang kamu cintai. Orang yang menyembelih hewan kurban, warisan dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, dan diteruskan dalam syariat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, adalah mereka yang teguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempercayai keberadaan hari akhirat. Tetapi siapa yang ragu, apalagi tidak mempercayai akan terjadi hari kiamat, memang ia mudah dihanyutkan kelezatan dunia dan tetap memperturutkan selemah hawa nafsunya. Ketika dia harus berhadapan dengan resiko yang berat dan berbahaya, dia menjadi pengecut dan penakut yang membabi buta. Bukan hanya mencelakai dirinya sendiri, tetapi juga menyesatkan orang lain dan menyebar kerusakan di muka bumi. Karena itu, mari kita luruskan keyakinan kita tentang akan munculnya hari akhirat, sehingga mampu mengendalikan selera duniawi kita yang berlebihan. Dengan penghayatan yang tepat tentang akhirat, akan tumbuh kesadaran dalam diri bahwa nilai kehadiran kita di dunia ini paling tidak dapat diukur dalam dua hal. Pertama, sebesar manakah pengabdian diri yang telah kita tunjukkan dan berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah menciptakan manusia supaya berbakti kepadanya? Jelasnya, apakah kita sudah termasuk orang yang bertakwa? Karena manusia yang paling mulia di sisinya hanyalah yang bertakwa. Yang kedua, sebesar apakah manfaat yang telah kita berikan kepada sesama kita? Khairun nas anfa'ul linnas. Sebaik-baik orang di antara kamu yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Ibrahim alaihissalam dengan mudah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi yang benar, karena dia amat
cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera berjumpa dengan Allah. Kita tidak diminta untuk menyuruh suami beristri lagi. Juga kita tidak diminta agar anak kesayangan segera disembelih. Dari kita diminta sesuatu yang amat kecil dan ringan, yaitu maukah kita menyediakan setiap tahun seekor hewan kurban untuk kita sembelih sebagaimana pernyataan ikut sunnah dan bukti keikhlasan sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau bukan hari ini, besok kita berkurban. Kalau bukan besok, insya Allah lusa. Kalau bukan lusa, tentu pada hari ketiga dari hari tasyrik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amal anak cucu Adam yang paling disukai oleh Allah pada hari nahar, hari kurban, lebih dari menyembelih kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat akan datang kurban-kurban tersebut lengkap dengan tanduk, tulang dan bulunya, dan sesungguhnya darah penyembelihan itu akan ditempatkan Allah di suatu tempat sebelum memancar ke atas bumi. Berkurbanlah dengan keikhlasan jiwa. Semoga sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki secara utuh kembali. Semoga semangat Sarah dan Hajar hidup kembali di tengah zaman kita. Semoga orang yang seusia Ibrahim alaihissalam memetik pelajaran dari Nabi Allah tersebut tidak menjadi tua jompo yang tiada guna, tetapi di hari-hari menjelang ajal makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para ibu tua yang setara dengan Sarah dan semoga ibu muda yang sepadan dengan Hajar mengambil pelajaran dari dua wanita yang mendapat keberkahan Allah itu, tidak menjadi wanita sumber bencana, kecemburuan dan permusuhan, tetapi wanita yang mencintai suami, mengasuh anak-anak dengan sabar, kulet dan memelihara amanah sebagai perwujudan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pemuda remaja yang seusia dengan Ismail dapat mengambil pelajaran menjadi pemuda yang oleh Allah disebut cerdas, tabah dan kreatif, tidak menjadi pemuda remaja yang ugal-ugalan tanpa cita-cita, tetapi menjadi pemuda remaja yang siap berkorban demi meraih masa depan yang lebih cerah. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayatil wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar.